Saya juga dulu mantan pecandu. Malahan kalau mau dibilang, maaf nih, hantunya dulu. Chandra sejak tahun berapa pengguna narkoba? Saya dari SMA. Dari SMA? Enggak, itu sekitar tahun 2004. Patungan biasanya, karena pemakai itu nggak pernah dia pakai sendiri, pasti berdua. Pasti ada patungannya ya. Dan memang barang-barang begitu bukan rahasia umum, gampang didapat. Meter 2 meter dapat. Berapa waktu abang beli itu, berapa harganya? Kalau untuk pemakaian sendiri meningkat ya sebetulnya, karena dalam satu kali pemakaian tuh kita makainya sekitar 3 sampai 400-an, 400.000 keluar. Besok mau pakai lagi itu nggak ada rasanya, naik terus. Makanya selalu dibilang kecanduan tuh ya kayak gitu, karena tingkat porsinya tuh nggak bakalan sama dengan yang pilah begini. Ada satu pasti ada dua pasti ada tiga, jadi dia naik terus. Nama saya Chandra, lengkapnya Muhammad Chandra Usada. Saya lahir di Tarakan. Umur sekarang sudah menginjak di 33 tahun. Saya tinggal di Jalan PR Supratman, RT 66, tepatnya di Perumnas. Udah menikah? Alhamdulillah sudah, saya sudah menikah. Punya anak berapa bang? Belum dikaruniai anak. Ya. Chandra sejak tahun berapa pengguna narkoba? Penggunaan saya dari SMA. Dari SMA? Enggak, itu sekitar tahun 2004 sampai terakhir 2014. Hampir mau 10 tahun jadi pencandu. Saya pribadi itu di tahun 2014 tuh saya sudah nyerah sudah mau ngapain saya nggak tahu, terserah dah, mau dikasih mati pun terserah, ampun sudah gimana sih. Jadi akhirnya memang Tuhan kasih jalan, saya dikasih kesempatan buat berubah kali ya. Ya udah saya ambil memang. Sejak SMA menggunakan narkoba itu bang, kenapa awalnya saat itu memang depresi ya, atau pergaulan kebanyakan sih untuk di wilayah Tarakan sini, untuk wilayah Kaltara ini memang lingkungan. Jadi dari pengalaman ya, kalau untuk yang memang langsung tiba-tiba mau coba-coba tuh jarang. Rata-rata semua dari pengaruh lingkungan. Karena saya yakin anak Tarakan di sini kalau nggak dipaksa dulu nggak bakalan mau. Ini memang pengaruh di lingkungan paling besar. Saat itu narkoba apa yang? Kalau saya sih satu aja sih, sabu-sabu. Sabu-sabu saja itu ya. Dari itu saya tuh beli sama teman. Ya. Beli. Oke, akhirnya 10 tahun tuh ya, bukan hal mudah. Akhirnya abang bisa keluar dari apa namanya, neraka lah ya. Itu. Orang tua saat itu tahu? Nah itu dah salah satu dukungan terbesar saya, keluarga, orang tua. Karena gimana orang tua saya itu nggak pernah bosan yang namanya angkat saya ketika saya tercebur lagi, diangkat lagi. Jadi memang nggak pernah bosan. Akhirnya saya yang bosan dalam hati itu tadi, nyerah sudah. Ampun dah. Saya mau cari jalan yang gimana biar saya bisa jalan biarpun orang bilang apa, yang penting saya jalan ke depan aja, udah lurus aja, nggak mau lagi belok kanan kiri. Itu puncaknya nih. Jadi kalau mau cerita bangkit jatuh itu memang saya punya keluarga, saya punya orang tua yang memang betul-betul dukung saya sepenuhnya. Abang berapa bersaudara? Sendiri. Anak sendiri? Anak tunggal ya? Cuman kalau untuk keluarga besar, saya keluarga besar. Abang sempat mengalami, mungkin orang tua saat itu mungkin lelah sampai maaf diusir atau apa, pernah sampai kayak gitu kan? Mungkin orang tua sudah nggak sanggup. Untuk masalah diusir nggak pernah. Nggak pernah. Artinya benar-benar orang tua ini merangkul juga gitu ya, nggak dilepas gitu bang ya? Bentuk dari efek jerahnya sih ya paling dipukul juga nggak pernah sih, paling dimarahin, dikucilkan ya. Tapi kalau sampai diusir, dikucilkan di lingkungan, di keluarga. Di keluarga juga. Apa ya? Asal-asalan, apa-apa pun asal-asalan. Nggak bisa jaga kebersihan. Pokoknya begitu keluar rumah dah, apa begitu ya sudah, itu aja sudah dipakai. Nggak tahu namanya ngurus diri. Pokoknya apa ya, rembes lah pokoknya. Tapi selama
Saya juga dapat program rehabilitasi sih. Karena di program rehabilitasi itu ya kita diajarkan disiplin, diajari kebersihan, bahkan hal terkecil pun ngelipat baju pun harus punya caranya gitu. Terus SMA belum ada pekerjaan tuh. Saya sempat kuliah. Nah, di situ saya lama tuh berhenti tuh. Sekitar 3 tahunan berhenti tuh. Lama kuliah. Tapi kuliahnya juga nggak selesai, pulang. Saya kuliah di Malang. Ambil jurusan apa saat itu? Informatika. Ya. Di tahun ke-4 malah saya pulang itu dengan alasan yang kurang jelas juga sih. Di situ mulai lagi pemakaian terus malam-malam makin naik. Karena mulai depresi mungkin sudah ini ya? Apa ya? Enggak juga sih. Stres atau enggak? Makanya saya bilang atau bingung mau ngapain? Lingkungan lagi ya? Intinya saya bisa berhenti 4 tahun di Malang gitu. Tidak ada penggunaan sama sekali, tidak ada. Selama di Malang berhenti. Sama sekali nggak ada penggunaan saya. Nah, ya mungkin abang bisa berbagi kok bisa sampai berhenti. Biasanya kan kecanduan tuh ini ya bang ya. Nah, makanya kalau saya menurut pengalaman ya, kembali saya cerita pengalaman, para pecandu ini selalu beralasan keluarga, broken home, terus karena teman, coba-coba, pengaruh lingkungan. Nah, kebutuhan pemakaian saya itu karena kebetulan berdasarkan lingkungan. Jadi di mana saya berada, ketika itu ruang circle-nya aman, ya saya bisa menyesuaikan itu. Tapi ketika tidak aman, ya, mungkin itu juga sampai sekarang malah saya sadari kelemahan saya di situ, karena secara ilmiah sendiri kecanduan itu nggak bakalan bisa sembuh. Dia bisa pulih. Nah, pulihnya ya itu tadi. Saya tahu kelemahan saya, berarti saya tidak boleh, enggak boleh dong dekat-dekat dengan lingkungan yang bermasalah. Ya udah, itu aja. Ketika saya tahu itu bermasalah, ya sudah saya tinggalkan. Saya harus berusaha menjaga circle saya ini aman nih. Teman-teman di sekitar saya aman nih. Dan memang barang-barang begitu bukan rahasia umum, gampang didapat. Gampang didapatkan. 1 meter 2 meter dapat. Berapa waktu bang beli itu berapa harganya? Kalau untuk pemakaian sendiri meningkat ya sebetulnya, karena dalam satu kali pemakaian tuh kita makainya sekitar 3 sampai 400-an, 400.000 keluar. Besok mau pakai lagi itu nggak ada rasanya. Udah beda. Makanya naik terus itu. Makanya selalu dibilang kecanduan tuh ya kayak gitu, karena tingkat porsinya tuh nggak bakalan sama dengan yang kemarin. Kami punya istilah begini, ada 1 pasti ada 2, ada 2 pasti ada 3, jadi dia naik terus. Jadi misalnya kadarnya penggunaannya yang sedikit bisa meningkat gitu penggunaannya ya. Itu memang sudah sifatnya sih, sebetulnya sifat kecanduan tuh kayak gitu. Ini yang sebagai pendamping di sini, konselor di sini itu memang berangkatnya dari hati. Saya bertugas sebagai konselor pendamping untuk para pecandu yang sedang rehabilitasi, menjalankan program rehabilitasi. Nah, program rehabilitasinya itu dinaungi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, langsung dari pusat. Kita untuk program sendiri kita menawarkan 6 bulan program untuk program rehabilitasi. Jadi yayasan apa bang namanya? Yayasan Sekata Selamatkan Anak Kita. Cabang sih sebetulnya di sini. Dibuka sejak tahun? Kalau dibukanya di Tarakan sendiri itu dari 2017. Kalau untuk di pusat kita sudah bergerak di tahun 2015 sudah buka. Pusatnya itu di Samarinda. Berarti di Yayasan Sekata ini semua pecandu. Ya. Jadi para pekerjanya semuanya mantan pecandu. Dari 2017 sampai sekarang udah berapa banyak nih yang sudah dihitung berapa banyak sih? Kalau saya kumulasikan tuh sekitar ratusan lebih, Mas. Ratusan lebih? Ya, ratusan lebih. Usia berapa sampai usia berapa itu bang? Kita untuk di tahun pertama kita hanya menangani usia 17 ke atas sampai 35 dulu. Sering berjalannya waktu, untuk sekarang kita semua usia, kecuali perempuan ya, karena perempuan harus beda tempatnya, nggak boleh gabung. Jadi sekarang kita paling yang pernah kita rawat itu di usia 45, yang paling muda usia 14, masih SD itu. Dan ini sudah sekarang ini berapa anak yang direhab bang di?
sekarang program sekarang ini ada 11 orang. 11 orang. Bisa